kualitatif dan kuantitatif. Ini berapa buku yang tentang meta-analisis, Bapak Ibu bisa dilihat banyak. Ini banyak sekali buku-buku yang sudah membahas tentang meta-analisis ini, nanti bisa dicari, mungkin di buku masih ada. Di sini tadi ada yang nanya statistik juga, nih ada buku yang khusus Statistical Methods for Meta-Analysis. Ya. Nah, ini tadi apa sih meta-analisis? Meta-analisis kalau dalam bahasa Yunani artinya after or beyond. Gitu ya, memang di atas penelitian yang standar, yang biasa, gitu ya. Nih, meta-analisis adalah analisis sekunder. Jadi setelah ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang lain, gitu ya. Jadi kalau meta-analisis, saya baru mau buat penelitian, itu bukan meta-analisis, gitu ya. Karena meta-analisis adalah menggabungkan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, gitu ya, bukan yang baru akan dibuat, gitu. Kalau itu namanya bukan meta-analisis. Gitu. Jadi menurut Chong Ho-yu, meta-analisis adalah analisis dari analisis, gitu ya, analysis of analysis. Jadi ada satu riset udah dianalisis, kita analisis lagi. Itu betapa canggihnya kita kalau melakukan meta-analisis, gitu ya. Apalagi kalau yang kita teliti itu punya guru besar, misalnya punya Prof. Bandi, gitu ya, kita coba meta-analisis, atau Pak Dekan, gitu ya, kita coba analisis, lakukan meta-analisis, gitu. Jadi ya itu, jadi analisis itu memang analysis of analysis, gitu ya, dari analisis dari berbagai macam analisis ya. Susah sih ya Bapak Ibu ya, saya juga mengakui memang susah. Nah, term meta-analisis sendiri pertama kali dicetuskan oleh Jim Glass pada tahun 1976 dan refers to the statistical synthesis of results from a series of study. Gitu ya. Jadi ada series of study, ada banyak studi, kita gabungkan, kita sintesiskan, lalu kita analisa secara statistik. Dan ini ada definisi yang lain tentang meta-analisis. Lalu nextnya, kenapa sih kita memerlukan meta-analisis? Gitu ya. Dari tadi penjelasan tadi, kenapa sih meta-analisis ini penting? Gitu ya. Dengan meta-analisis ini bisa membuktikan bahwa satu research ini bisa direplikasi, gitu ya, bisa digunakan kembali, gitu, dengan meta-analisis ini. Lalu juga kita tinggal di dalam dunia yang selalu ingin melakukan tes secara berulang-ulang terhadap sesuatu, gitu ya. Misalnya kayak vaksin aja, gitu ya. Vaksin itu sesampai kita mendapatkan benar-benar satu vaksin yang kita percaya bisa mengatasi atau bisa bisa mengatasi pandemi dan memperkuat imun, gitu ya. Itu tesnya kan berulang-ulang, gitu ya. Itu juga sebenarnya meta-analisis karena hasil tes yang pertama digabungkan dengan hasil tes kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, gitu ya. Makanya tadi dibilang bahwa meta-analisis itu banyak di bidang kedokteran, gitu ya. Karena setelah dites semuanya, baru akhirnya ditemukan satu formula ini yang paling tepat untuk vaksin, gitu ya. Jadi itu meta-analisis juga, gitu ya. Nah, meta-analisis ini bisa mengatasi keterbatasan yang terjadi ketika kita membuat narrative summary of research atau narrative review, gitu ya, yang tadi kita udah belajar. Nah, dengan meta-analisis ini itu kelemahannya bisa diatasi. Oke, ini juga. Nah, meta-analisis ini tadi balik lagi karena Ibu bilang N-nya itu semakin besar, jadi dia semakin luas generalisasinya, gitu ya, bisa digeneralisasikan kepada sampel yang lebih besar, gitu ya. Karena kan tadi kan sudah kita menggabungkan beberapa riset, gitu kan, itu kan N-nya pasti banyak, gitu ya, jadi bisa digeneralisasikan ke yang lebih luas, gitu. Terus juga nah, ketika kita melakukan meta-analisis, hasilnya bisa berbeda loh dengan
riset yang sebelumnya gitu ya. Riset-riset yang kita kumpulin ini kok hasilnya ternyata setelah kita lakukan meta-analisis berbeda dengan riset asalnya. Itu juga bisa mungkin terjadi. So, itu akan menimbulkan pertanyaan berikutnya. Gitu ya. Kenapa bisa beda? Gitu ya. Itu bisa penelitian lagi. Jadi kayak nggak pernah berhenti gitu ya meneliti. Lalu, nah ini tadi the primary aims of meta-analysis is to test the generalizability ya, apakah bisa di-generalize atau tidak. Nah terus apakah hasil itu konsisten dengan penelitian yang sebelumnya, dan jika tidak perbedaannya apa gitu, dan kenapa dia nggak konsisten. Itu kenapa kita memerlukan meta-analisis. Oke, ini tujuan meta-analisis kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Bapak Ibu ngantuk ya? Ngantuk kan? Enggak ya? Enggak ngantuk ya? Serius ini memperhatikan. Oh serius? Waduh luar biasa, terima kasih Pak. Saya agak ngantuk. Saya agak ngantuk. Saya tanya aja ya Bu yang. Ya silakan Pak. Kalau saya lihat tadi proses meta-analisisnya itu kan dari banyak penelitian kemudian dikumpulkan. Nah, saya itu berpikirnya gini, saya sudah aja kalau meta-analisis, Pak Arifin meta-analisis, lalu hasilnya saya gabungkan. Saya tidak tahu namanya itu post meta-analisis atau masih meta-analisis. Tapi emang Pak Lalu sama Pak Arifin mau Bapak suruh gitu? Kasih tahu. Jangan dikasih tahu. Berani Buani Piro gitu Pak. Jadi kalau kemudian meta-analisis itu saya pernah baca beberapa referensi yang mungkin penelitian sosial, dia termasuk salah satu dari riset penelitian, termasuk filosofi studi kasus dan sebagainya, itu tulisan bukunya Gerby, social research dan sebagainya, itu termasuk riset penelitian yang saya baca di situ. Tetapi untuk kalau misalnya penelitian itu kan masing-masing memiliki keterbatasan tersendiri. Nah kalau kemudian kita katakan meta-analisis itu beyond, saya juga kurang yakin, karena kalau seperti tadi itu saya turunkan kastanya meta-analisis. Saya tidak melakukan meta-analisis, saya hanya mengambil hasil dari Pak Lalu dan hasil dari Pak Arifin. Jadi kastanya itu diturunkan, tidak perlu lagi saya melakukan analisis secara statistik. Itu kan kebenarannya seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi, desain penelitian itu, ketika misalnya saya memilih yang bisa dilakukan studi kasus, itu meta-analisis. Tapi persoalannya adalah saya melihat meta-analisis itu tidak punya kemampuan untuk menguji, untuk falsifikasi. Dia cenderung hanya verifikasi. Kenapa juga dia itu beyond di situ? Menurut saya karena hakikat penelitian itu verifikasi, dia menganalisis kembali, memverifikasi kembali. Tapi verifikasinya itu standar. Dia tidak mampu untuk memfalsifikasi, menguji teori. Itu sepemahaman saya tidak tahu kalau kemudian ada referensi lainnya. Itu aja. Jadi pertanyaannya Pak? Iya, jadi ya benar, iya, boleh silakan. Jadi pertanyaannya adalah? Jadi pertanyaannya adalah saya ingin mengkonfirmasi apa yang saya tahu. Seperti itu pertanyaannya. Oke, tadi kalau yang saya tangkap ya dari pertanyaan Bapak, kenapa dibilang beyond gitu ya? Itu kan kalau Bapak minta Pak Arifin melakukan meta-analisis, Pak Lalu melakukan meta-analisis, terus Bapak ambil, itu namanya bukan meta-analisis gitu ya. Itu namanya bukan meta-analisis. Jadi meta-analisis itu kan itu tadi ada exclusion dan inclusion kriteria yang harus jelas gitu. Apakah bisa memastikan meta-analisis yang diambil oleh Pak Arifin, meta-analisis yang diambil oleh atau dilakukan oleh Pak Lalu itu sama gitu ya? Itu nggak sesimpel itu gitu ya, nggak semudah itu. Lalu juga kenapa dia dibilang beyond? Ya mungkin
ada benarnya apa yang Bapak sampaikan, meta analisis itu diturunkan di kasta dan lain-lain, kasta yang lebih rendah tadi Bapak bilang. Maksudnya itu lebih ke bahwa kita menganalisis apa yang sudah dianalisis sebelumnya gitu. Makanya itu namanya beyond gitu ya. Karena tadi saya bilang yang kita analisis itu adalah penelitian yang udah jadi loh, apalagi kalau misalnya yang udah dipublish gitu ya, yang udah terpublish dengan baik dan sudah digunakan banyak orang, lalu kita lakukan meta analisis. Makanya itu mungkin yang dinamakan dengan beyond gitu. Tapi kalau memang misalnya menurut referensi yang Bapak baca, sebenarnya nggak sesophisticated itu loh gitu, nggak seluar biasa itulah meta analisis. Ya mungkin iya gitu ya, mungkin iya menurut referensi yang Bapak baca. Tapi ketika kita melakukan prosesnya ternyata memang sesulit itu gitu dan sesophisticated itu. Gitu sih. Kalau kita baca beda referensi sih nggak masalah ya Bapak Ibu, apalagi juga kita sama-sama belajar, kita sharing, kita diskusi nggak apa-apa. Tapi kalau yang Bapak contohkan tadi ya, menggabungkan dari meta analisis orang-orang itu namanya bukan meta analisis. Karena itu hanya 2 jadinya yang digabungin, bukan banyak penelitian. Gitu ya Pak? Oke. Sudah tidak ngantuk kan? Iya. Sudah tidak ngantuk kan? Sengaja memprovokasi. Iya, sengaja memprovokasi. Nggak apa-apa Bu, namanya juga mahasiswa S3 Bu. Itu harus gitu Bu, harus gitu. Oke, ini ada lagi the purpose of meta analysis. Jadi semakin kesini meta analisis itu semakin banyak digunakan, semakin berkembang, dan ternyata memang tadi kegunaannya cukup banyak, ya. Nah, ini adalah steps of meta analisis.